Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ardi Dwi Sesandi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah matematika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahri Mustafa dari Prodi PGSD semester 1. Saya di sini akan menjelaskan tutorial tentang konsep persamaan kuadrat. Saya di sini akan menjelaskan cara-cara bagaimana menyelesaikan akar dari persamaan kuadrat. Soal yang nomor 1, faktor dari persamaan kuadrat berikut adalah, kita tulis ulang dulu soalnya, yaitu x kuadrat ditambah 6x min 16 sama dengan 0. Nah, cara mudahnya yaitu bilangan apa dan apa jika dikalikan itu menghasilkan negatif 16, tapi jika dijumlahkan itu menghasilkan 6, yaitu 8 dan min 2. 8 kali min 2 yaitu 16, min 16. Sedangkan 8 dikurangi 2 yaitu 6. Maka kita tulis x plus 8 dan x itu min 2. Nah, ini faktornya. Nah, akar itu kebalikan dari faktor. Misalnya faktornya x ini kan positif, maka kebalikannya negatif. Nah, dan ini kan negatif, maka kebalikannya yaitu positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 8,2. Ini yang A. Kemudian soal yang B, kita tulis ulang dulu. Kita tulis ulang di sini. Yang B. 6x kuadrat plus 11x min 10 sama dengan 0. Nah, kalau yang ini kan depannya nggak ada. Sedangkan ini ada depannya. Misalnya 2x, 6x, apa. Caranya yang mudah ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu A kali C-nya. A-nya berapa? Yaitu 6. C-nya berapa? Min 10. Min 10. 6 kali min 10 sama dengan min 60. Nah, kita cari deh bilangan yang jika dikalikan itu menghasilkan min 60. Jika ditambahkan menghasilkan 11. Yaitu berapa? Yaitu 15 kali min 4. 15 kali min 4 sama dengan min 60. Dan 15 dikurangi 4 sama dengan 11. Nah, maka akarnya yaitu x plus 15 x, ini negatif, berarti negatif 4. Nah, ini tuh belum selesai karena depannya itu 6. Maka kita sederhanakan dulu. Kita masukkan angka 6 ini ke bawah. Itu dibagi 6 dan ini juga dibagi 6. Kita sederhanakan. Kita bagi 3. Berarti x plus 15 bagi 3, 5. 6 bagi 3, 2. Dan sampingnya itu kita sederhanakan, kita bagi 2. Kita bagi 2. 4 bagi 2 sama dengan berarti min ya. Min 2 per 6 bagi 2, 3.
Nah, ini merupakan faktor. Nah, akarnya yaitu kita tulis X. Ini 2X, berarti 2X plus 5. Dan ini 3 kali X, berarti 3X min 2. Maka akarnya yaitu X sama dengan, ini positif. Ini kan positif. Jadi negatif. Karena ini akar. Jadi min 5 per 2. Nah, kemudian X. Ini kan negatif. Karena akar, jadi berubah. Jadi positif sama dengan 2 per 3. Maka HP-nya adalah dalam kurung min 5 per 2, 2 per 3. Oke. Itu yang nomor 1. Sekarang nomor 2. Kita di sebaliknya aja nulisnya. Tentukan persamaan kuadrat berikut menggunakan metode kuadran sempurna. Kita tulis ulang soalnya dulu. X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Nah, caranya yaitu X kuadrat min 7X. Kita tulis ulang dulu. Nah, 12-nya itu pindah. Karena ini positif, jika pindah maka jadi negatif 12. Nah, gimana sih cara melengkapkan kuadrat sempurna? Yaitu caranya yaitu B per 2 dipangkatkan 2. B per 2 dipangkat 2. Maka kita tulis ulang. X kuadrat min 7X. B-nya kan 7. Berarti kita tambahkan. Dalam kurung 7 per 2 pangkat 2. Sama dengan min 12. Kita tambahkan lagi. Karena ini ditambahkan maka kita tambahkan lagi. Itu 7 per 2 pangkat 2. Nah, ini jadinya seperti ini. X dalam kurung. Ini kita tulis dan yang ini ditambah 7 per 2 kuadrat. Ini nih hasilnya sama. Ini nih sama dengan yang ini. Jika dijabarkan. Nah, ininya berarti min 12 ditambah 7 kali 7 itu 49 per 2 kali 2 itu 4. Nah, ini kita tulis ulang. X plus 7 per 2 pangkat 2 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya. Ini kan belum ada penyebutnya, kita samakan. Maka kita kalikan deh. Kita samakan penyebutnya 4. Berarti kan 4 kali min 12. 4 kali min 12 itu min 48. Ditambah, karena ini kan sudah sama. Kita tulis ulang aja. Kita tulis ulang aja 49. Karena udah sama penyebutnya. Maka kita sederhanakan. Min 48 ditambah 49. Hasilnya adalah 1 per 4. X plus 7 per 2. Kuadratnya itu turun. Turun ke sini. Maka akar dari 1 per 4 adalah setengah. X plus 7 per 2.
Akar dari 1/4 adalah setengah. Kita tulis ulang. X 7/2. Nah, ini tuh masih plus minus. Maka hasilnya itu X plus 7/2 sama dengan, berarti positif dulu, setengah. Dan ini untuk yang negatifnya, X ditambah 7/2 sama dengan negatif setengah. Kita selesaikan yang positifnya dulu. X sama dengan setengah dikurangi, ini pindah jadi negatif 7/2 sama dengan 1 dikurangi 7 sama dengan min 6/2 sama dengan min 6 dibagi 2 itu min 3. Dan ininya selesaikan. X sama dengan, ini kan negatif 1/2. Ini pindah ke sini. Jadi dikurang 7/2 sama dengan berarti ini min 1 dikurangi 7. Jadi min 8/2. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 3, min 4. Ini yang A. Kemudian yang B-nya. Yang B-nya itu kita tulis ulang dulu. 2x kuadrat plus 3x min 9 sama dengan 0. Nah, bagaimana jika di depannya itu ada? Bagaimana jika di depannya itu ada? Caranya yaitu kita tulis ulang dulu. X kuadrat ditambah 3x. Nah, ini kan pindah. Negatif. Pindah jadinya positif. Maka kita bagi dulu. Untuk menghilangkan depannya. Ini kan depannya 2. Maka kita bagi 2. Kalau misalnya depannya 5, kita bagi 5. Kalau misalnya depannya 6, kita bagi 6. Sedangkan ini kan depannya 2, kita bagi 2. 2 bagi 2 kan enggak. Berarti 2x. Habis kan 2 bagi 2. Kita tulis 2x kuadrat tambah 3 bagi 2. Berarti 3/2x. Sama dengan 9 dibagi 2. Berarti 9/2. Nah, caranya tuh sama seperti tadi. Itu x kuadrat ditambah 3/2x. Nah, cara melengkapkan kuadrat sempurna kan B-nya itu, nilai B-nya itu dibagi 2 lalu dipangkatkan 2. Berarti ini adalah 3 dibagi 2, berarti 3/4 pangkat 2. Sama dengan 9/2 ditambah, karena ruas kanannya ditambah, maka ruas kirinya juga harus ditambah. 4/2. Nah, ini itu kita sederhanakannya. Nilainya X ditambah 3/4 pangkat 2. Ini tuh nilainya sama dengan yang ini jika dijabarkan. Kemudian jika dijabarkan, jadi kita
simpelnya itu ambil nilai X dan nilai akhir ini 3/4. Kemudian kita tulis ulang ini 9/2 tambah 3 pangkat 3. 3 kali 3 9. Per 4 kali 4. 4 kali 4. 4 pangkat 2 kan 4 kali 4. Sama dengan 16. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini kan kita samakan penyebutnya. Ini kan 2. Supaya jadi 16. Itu kan dikali 8. Maka ini atasnya juga dikali 8. 9 kali 8 itu 72. Karena ini 16 sudah sama penyebutnya, kita tambahkan aja. Tidak perlu dikalikan. Kita tulis ulang aja ini. 3/4 kuadrat. Sama dengan, nah, X plus 3/4. Ini duanya ini turun. Jadi 72 tambah 9 kan 81/16. 2 ininya turun jadi akar. Akar dari 81 kan 9. Akar dari 16 itu 4. Ini plus minus. X tambah 3/4 sama dengan 9/4. Ini masih plus minus. Maka kita selesaikan. X ditambah 3/4 sama dengan, ini plusnya berarti 9/4. X sama dengan 9/4. Ini ya pindah jadi negatif 3/4. X sama dengan 9 dikurangi 3, 6/4. 6/4. X sama dengan 6 dibagi 4 nggak bisa kita sederhanakan. Kita bagi 2, kita bagi 2. Jadinya 3/2. Ini untuk yang nilainya positif. Dan yang negatifnya yaitu X ditambah 3/4 sama dengan negatif 9/2. X sama dengan negatif 9/2. Ini pindah jadi negatif 3/4. Sama X sama dengan negatif 9 dikurangi 3. Jadinya negatif 12 per, ini sorry, 9/4 per 4. X sama dengan negatif 12 dibagi 3, dibagi 4 yaitu negatif 3. Nah, hasil yang B ini. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu min 3, 3,3/2. Himpunan penyelesaiannya. Oke, yang B. Kemudian soal yang nomor 3. Tentukan persamaan kuadrat dari X pangkat 2. Kita tulis ulang X pangkat 2 min 2X min 2X min 5. Sama dengan 0. Soal yang nomor 3.
Nah, ini kan tidak bisa diselesaikan dengan cara faktorisasi maupun kuadran sempurna. Cara yang paling ampuh adalah dengan menggunakan rumus ABC, persamaan kuadrat. Rumusnya yaitu X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4A dikali C per 2 dikali A. Itu rumus ABC persamaan kuadrat. Tadi soalnya itu X kuadrat min 2X min 5. Maka kita cari dulu A-nya. A-nya berapa? A-nya itu 1. B-nya itu min 2. C-nya yaitu min 5. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ABC persamaan kuadrat. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali AC per 2 dikali A. X, 12 min B. B-nya adalah min 2. Kita tulis min 2 plus minus akar B kuadrat. Berarti B-nya berapa? Min 2. Min 2 kuadrat dikurangi 4. A-nya berapa? A-nya yaitu 1. C-nya 5 per 2 dikali A-nya berapa tadi? 1. Maka X 1,2 sama dengan min sama min jadi positif. 2 ditambah plus minus dalam kurung 2 min 2 kali min 2. Berarti 4 positif dikurangi 4 dikali 1 4. 4 dikali 5 20. Ini sorry min 5. Jadi min 20. C-nya itu min 5 per 2 dikali 1. X, 1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4. Karena min sama min jadi positif 20 per 2. Kita tulis X 1,2 2 plus minus 4 tambah 20. Jadi 24 per 2. 24 per 2. 24 disederhanakan. Akar dari 24 kan tidak ada. Maka kita cari X. Kita pecahkan. 24 yaitu 4 kali 6.
terpecahkan per 2. Jadi sama dengan X 1,2 sama dengan 2 plus minus akar 4. Akar dari 4 yaitu 2. Akar dari 4 yaitu 2. Akar dari 6 nggak ada. Kita tulis per 2. Ini plus minus. Maka ini adalah hasil dari X1 dan X2. Maka X1-nya yaitu 2 ditambah 2 akar 6 per 2. Nah, kita sederhanakan. Ini karena ini dibagi 2, maka kita bagi 2 juga. Kita sederhanakan 1, 2 bagi 2. 2 bagi 2. Habis. Jadi 1 plus akar 6. Ini untuk hasil X1-nya. X2-nya berarti ini kan sudah positifnya, berarti tinggal negatifnya, yaitu 2 dikurangi 2 akar 6 per 2. Kita sederhanakan. Maka X2-nya yaitu 1 dikurangi akar 6. 1 dikurangi akar 6. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu min 1 plus akar 6, 1 min akar 6. Himpunan penyelesaiannya. Ini nomor 3. Sekarang kita kerjakan yang nomor 4. Nomor 4. Pertanyaannya itu, pada saat kondisi apa persamaan kuadrat memiliki akar yang sama yaitu pada saat nilai diskriminannya sama dengan 0. Diskriminan sama dengan 0. Pada saat kondisi apa persamaan kuadrat memiliki akar yang sama, yaitu pada saat nilai diskriminannya sama dengan 0. Contohnya, X kuadrat plus 6X plus 9 sama dengan 0. Nah, cara merumus diskriminannya itu D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 dikali AC. B kuadrat dikurangi 4 dikali AC. Maka diskriminannya itu B-nya berapa? Kita cari dulu. Nilai A-nya kan sama dengan 1.
B-nya itu berarti 6. C-nya 9. B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1. Dikali C-nya itu 9. Diskriminannya adalah 6 kali 6. 6 kali 6 kan 36. Dikurangi 4 kali 1 4 kali 9 36. Maka diskriminannya sama dengan 0. Maka diketahui nilai diskriminan nya sama dengan 0 dalam kurung D sama dengan 0, maka akar yang dimilikinya persamaan kuadrat tersebut sama. Kita buktikan ya. X kuadrat ditambah 6X plus 9 sama dengan 0. Ini akarnya sama, yaitu 3 kali 3 kan 9, sedangkan 3 tambah 3 itu 6, menghasilkan nilai 6. Maka X plus 3 dan X plus 3. Ini faktor. Maka akarnya yaitu kebalikan. X sama dengan ini positif, jadi negatif 3. Dan X ini juga positif, jadi negatif 3. Akar itu kebalikan dari faktor. Nah, nilai diskriminan itu ada 3. Jika akar real, maka nilai diskriminannya itu D lebih dari 0. Itu jika akar real, maka nilai diskriminannya itu lebih dari 0. Namun jika akar real sama, maka nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Jika akar real tidak sama atau imaginer, jika akar tidak real atau imajiner, maka nilai diskriminannya itu kurang dari 0.
atau disebut bernilai negatif. Nah, jika akar real, maka nilai diskriminannya itu D-nya itu lebih dari 0. Jika akar real sama, maka D-nya itu sama dengan 0. Jika akar tidak real atau imajiner, maka nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Atau biasa disebut dengan bernilai negatif. Itu yang nomor 4. Kemudian nomor 5-nya sebaliknya aja. Nah, yang nomor 5 itu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 9. Nah, ini berkaitan dengan cara menentukan persamaan kuadrat baru. Rumus menentukan persamaan kuadrat. Rumus menentukan persamaan kuadrat baru yaitu ada 2, X dikurang X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Ini rumus 1. Ini rumus 2. Rumus 2 itu X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Itu rumus menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, yang nomor 5 itu soalnya tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah min 3 dan 9. Min 3 dan 9. Maka kita masukkan nilainya menggunakan rumus yang pertama. X min X1 X min X2 sama dengan 0. Sorry, batuk. Maka kita masukkan X min X1 nya kan min 3. Jadi kita tulis min 3 dalam kurung X2 nya kan 9. 0. X ini min sama min kan jadi positif 3. Ini berarti X min 9 kita tulis ulang 0. Ini kita kali X kali X sama dengan X kuadrat. Terus X dikali min 9 berarti min 9X. Kemudian positif 3 dikali X berarti plus 3X. Kemudian 3 dikali negatif 9 sama dengan negatif 27 sama dengan 0. X kuadrat negatif 9 ditambah negatif 9X ditambah 3X. Ini kan sama, maka kita kurang kan. Maka ini jadi 6X min 6X 9 ditambah negatif 9 ditambah 3 kan negatif 6X
dikurangi 27 sama dengan 0. Maka akar persamaan kuadrat barunya yaitu ini. Akar persamaan kuadrat barunya x kuadrat 6x min 6x min 27. Nah, sekarang kita nomor 6. Ini nomor 5. Sekarang kita nomor 6. 6 ini berkaitan dengan cara menentukan kuadrat persamaan kuadrat baru. Rumus menentukan persamaan kuadrat baru yaitu tadi x kuadrat min dalam kurung x1 tambah x2 x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Rumus menentukan persamaan kuadrat baru. Nah, pertanyaannya itu nomor 6. Jika akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0 adalah P dan Q, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya dalam kurung P dikurangi 1 tutup kurung dan dalam kurung Q dikurangi 1 tutup kurung adalah, maka kita tulis dulu soalnya 2x kuadrat min x min 5 sama dengan 0. Kita cari dulu nilai A, B, dan C. Nilai A-nya berapa? 2. B-nya 1. Jika nggak ada ini berarti nilainya 1. Dan ini C-nya itu, ini negatif 1 ya. Dan C-nya itu negatif 5. Maka P tambah Q dan P dikali Q sama dengan P tambah Q itu rumusnya min B per A. Sedangkan P kali Q itu C per A. Maka kita masukkan min B berarti min B-nya kan negatif 1, kita kurungkan per A-nya 2. Negatif sama negatif kan jadi positif. Ini ya 2 ya. A-nya kan 2. Negatif sama negatif jadi positif setengah. C-nya itu P kali Q-nya kan C per A. C-nya itu negatif 5 per A-nya itu 2. Nah, sehingga kita cari dulu nilai P min 1 ditambah Q min 1-nya. Kita cari dulu nilai dari P min 1 dan Q min 1. Ini kan jika disederhanakan P ditambah Q, maka P Q ini min 1 ditambah min 1 jadi min 2 sama dengan P ditambah Q. P ditambah Q-nya kan setengah. Ini P ditambah Q kan nilainya setengah. Kita masukkan dikurangi 2. Jadi min 3 per 2 hasilnya. Kemudian kita cari P min 1 dikali P
min dikali Q min 1, P dikurangi 1 dikali Q min 1 sama dengan P dikali Q, berarti PQ. Kemudian P dikali negatif 1, berarti negatif 1P. Kemudian ini negatif 1 dikali Q, jadi negatif 1Q. Kemudian ini negatif 1 dikali 1, jadi positif 2. PQ ini negatif sama negatif, jadi min kan negatif, ini negatif, jadi dalam kurung positif, P tambah Q plus ini salah, negatif 1 dikali negatif 1 jadi positif 1 kan, berarti ini 1. P dikali Q kan min 5/2, min 5/2 dikurangi P ditambah Q kan setengah ditambah 1 sama dengan negatif 5 dikurangi 1 kan negatif 6 per, ini penyebutnya sudah sama, berarti kita tulis saja 2 ditambah 1 min 6 dibagi 2 kan min 3 ditambah 1, jadi hasilnya adalah min 2. Ini untuk P dikali Q. Nah, ini untuk P dikali Q. Terus kita lanjut sebaliknya. Jadi akar persamaan kuadratnya kita masukkan rumusnya X kuadrat min X ditambah X1 ditambah X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. X kuadrat min X1 ditambah X2. X1 ditambah X2 berarti P negatif 1 ditambah Q negatif 1 X ditambah P dikurang 1 dikali Q dikurangi 1 sama dengan 0. X kuadrat sama dikurangi P dikurangi 1 ditambah Q dikurangi 1 kan nilainya itu min 3/2, kita masukkan nilainya yaitu min 3/2 X ditambah P dikurangi 1 dikali Q dikurangi 1 kan nilainya yaitu ini P dikurangi 1 dan Q dikurangi 1 yaitu nilainya negatif 2, kita masukkan ditambah negatif 2
sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan. X kuadrat ini kan negatif sama negatif, maka positif. Positif 3/2 X. Terus ini ditambah positif sama negatif, maka ininya dikurangi 2. Saya tulis ulang aja, X ditambah 3/2 X min 2. Nah, persamaan kuadratnya kan ini sama dengan 0. Lalu kita akan menghilangkan nilai dari 2 ini. Maka ini kita kalikan dikali dengan 2. Kita kalikan dengan 2. X kuadrat dikali 2 yaitu 2X kuadrat. X kuadrat dikali 2 yaitu X kuadrat ditambah 3/2 X dikali 2 yaitu 3X. Ini hilang. Min 2 dikali negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4. Maka akar persamaan kuadrat barunya yaitu ini. 2X kuadrat ditambah 3X min 4. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa. Bye-bye, sekian tutorial dari saya.